dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum diberilah hak mengajukan terdakwa. Baik, sebelumnya akan saya tanyakan dulu tentang terdakwanya. Betul saudara Nadiem Makarim ya? Baik. Saudara sehat hari ini? Saya masih dalam tahap pemulihan, tapi alhamdulillah saya siap menghadapi sidang hari ini. Ya. Jadi bisa mengikuti persidangan ya, karena ada surat dari penasihat hukum saudara bahwa hari ini saudara masih dalam proses perawatan dan penyembuhan pasca operasi. Betul ya? Betul yang mulia. Saat ini saya masih menerima perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Sempat mengalami peradangan 2 kali lagi, tapi sudah mendapat perawatan medis secara rutin. Baik. Dalam persidangan ini Majelis Hakim ingin konfirmasi tentang permintaan dari advokat saudara, penasihat hukum saudara tentang permintaan untuk memeriksa lagi saksi-saksi yang pernah diperiksa. Apa betul penasihat hukum? Benar yang mulia. Coba sampaikan alasan saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Majelis yang kami hormati dan Majelis Hakim yang mulia. Izinkan kami menyampaikan poin-poin permintaan kami dan menyampaikan juga dasar hukum terhadap permintaan tersebut. Bahwa berdasarkan pasal 290 KUHP tahun 2025, KUHP yang baru, terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya pada tingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi, dan dapat juga mengajukan permintaan terhadap saksi atau ahli yang pada tingkat pertama tidak hadir, disertai dengan alasan mengapa saksi dan ahli tersebut perlu didengar kembali. Nah, adapun saksi yang telah didengar keterangannya, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon banding terdakwa dalam hal ini mengajukan saksi-saksi berikut untuk diperiksa kembali oleh Majelis Hakim yang mulia di pengadilan tinggi, yaitu pertama Andre Sulistyo. Dia adalah Direktur Utama PT Akap atau PT Goto periode 2015-2023 dan Komisaris PT Akap PT Goto 2023 sampai dengan 2024. Lalu yang kedua, Kevin Brian Alwi, yaitu Direktur Keuangan PT Gojek Indonesia 2014-2016 yang merupakan juga bagian produk dari tim IT 2016 dan 2023. Lalu Raden Ajeng Kusumo Hadiani, Direktur Legal dan Corporate Secretary PT Goto. Kelima, Adesti Kamelia Usman, Group Head of Finance Accounting PT Goto. Kelima, Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP tahun 2019-2021. Lalu Aris Supriyanto, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Ketujuh, Dwi Satrianto, Ketua Pokja Pemilihan untuk Katalog Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020. Lalu 8, Riko Gunawan, Direktur Product dan Solution PT Acer Indonesia. 9, Chandra, Direktur PT Bangga Teknologi. 10, Jeffrey Lender, Government Relation Asus. 11, Alexander Didi, Sales Director PT Dell Indonesia. 12, Imam Sujati, Direktur Utama PT Evercross. 13, Timothy Sibik, Direktur Utama PT Zyrek Indonesia. 14, Ping Santoso, Direktur PT Gria Intijaya. Sedangkan untuk ahli yang belum hadir di tingkat pertama, sempat diberikan affidavitnya tapi tidak bisa hadir pada waktu itu adalah karena keterbatasan waktu, Dr. Muhammad Maksun. Beliau adalah ahli akuntansi forensik. Lalu Profesor Dr. Eva Ajani Julpa SH, yaitu ahli pidana. Perlu kami jelaskan alasan-alasannya ya? Baik, kami lanjutkan. Bahwa yang menjadi alasan pemohon banding terdakwa meminta agar saksi dan ahli tersebut dipanggil adalah karena pertimbangan bidik fakti dalam putusan akuo bertentangan dengan apa yang telah diterangkan secara langsung oleh saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah dalam persidangan.
sehingga terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Yudek Fakti sebagaimana diuraikan sebagai berikut. A. Mengenai beneficial owner, surat kuasa dan persetujuan transaksi korporasi senilai 809M sekian, bahwa pada Yudek Fakti tingkat pertama mempertimbangkan transaksi sebesar 809M sekian dari PT Akap atau PT Gotoh melalui PT GI sebagai bagian dari akibat yang menguntungkan dan dasar penjatuhan uang pengganti kepada terdakwa. Padahal faktanya terdakwa hanya pemegang saham minoritas yang hak suaranya telah dikuasakan secara mutlak dan tidak dapat ditarik kembali kepada saksi Andre Sulistyo dan saksi Kevin Brian Alwi sejak sebelum menjabat sebagai menteri, sehingga terdakwa tidak pernah menerima maupun menikmati transaksi tersebut. Oleh karena itu, fakta mengenai beneficial owner, surat kuasa, dan mekanisme persetujuan transaksi korporasi ini perlu dikaji kembali melalui pemeriksaan saksi Andre Sulistyo dan saksi Kevin Brian Alwi. Lalu yang selanjutnya mengenai rincian transaksi 809M sekian, bahwa Yudek Fakti mengkaitkan struktur korporasi dan transaksi PT Akap atau PT Gotoh sebesar 809 sekian dengan kepentingan pribadi terdakwa tanpa menguraikan kedudukan hukum korporasi maupun rincian transaksi tersebut secara utuh. Padahal faktanya transaksi akuo merupakan aksi korporasi murni antar badan hukum yang tidak pernah memberikan manfaat ekonomi apapun kepada terdakwa. Oleh karena itu, fakta mengenai kedudukan hukum korporasi dan rincian transaksi tersebut perlu dikaji ulang melalui pemeriksaan saksi R.A. Kusuma Hadiani dan saksi Adesti Kamelia Usman. Lalu C. Mengenai mekanisme SPTJM dan batas tanggung jawab terdakwa, bahwa Yudek Fakti menyatakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM tadi tidak pernah diajukan sebagai alat bukti. Padahal faktanya keberadaan dan akibat hukum dari SPTJM tadi telah diterangkan secara langsung di bawah sumpah oleh saksi yang sah di pengadilan, yang menegaskan tanggung jawab atas kemahalan harga sepenuhnya berada pada pihak penyedia, bukan pada terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan saksi Roni Dwi Susanto, saksi Aris Supriyanto, dan saksi Dwi Satrianto guna menerangkan mekanisme SPTJM secara lebih rinci dengan dokumen SPTJM turut dibawa dan diserahkan pada pemeriksaan tingkat banding. Karena SPTJM ini barangnya hilang entah kemana. Lalu langsung kepada metode penghitungan kerugian keuangan negara, bahwa Yudek Fakti berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara pada metode rekalkulasi yang tidak dikenal dalam ilmu akuntansi forensik, serta turut menghitung kembali Chrome Device Management, padahal komponen tersebut telah masuk dalam ruang lingkup LHA PKKN BPKP, sehingga ini terjadi double accounting. Oleh karena itu, dimohonkan agar ahli Dr. Muhammad Maksun dihadirkan dan diperiksa langsung guna menjelaskan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diakui dalam ilmu akuntansi forensik, yaitu 3 risiko metodologi: audit, confirmation bias, double counting, dan over generalization, serta 5 karakteristik harga wajar: market, reflektif, transparan, konsisten, independen, dan recognized. Lalu mengenai penerapan doktrin penyertaan terhadap fakta persidangan, bahwa konstruksi penyertaan yang dibangun Yudek Fakti terhadap terdakwa bersama Yuristan, Fiona Handayani, Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsi, dan Mulyatsa semata-mata bersandar pada struktur hierarki jabatan formal tanpa didukung bukti relasi personal maupun kesatuan kehendak batiniah, meeting of mind. Oleh karena itu, dimohonkan agar ahli Profesor Dr. Eva
Azani Zulfa dihadirkan dan diperiksa langsung guna menjelaskan doktrin kesengajaan, dolus observ alas gokbel, doktrin penyertaan dan learning, dan made pleasure yang benar serta syarat meeting of mind yang tidak terpenuhi dalam perkara ini. Nah, untuk menghadirkan saksi karena terdapat ketidaklengkapan berkas perkara berdasarkan hasil insider, mohon izin bisa menguatkan. Kesimpulannya apa sama dengan yang disampaikan tambahan? Lanjutannya tadi tentang saksi, tentang bukti dan bukti-bukti. Oh, Dikit aja. Terima kasih. Urgensi untuk menghadirkan saksi karena terdapat ketidaklengkapan berkas perkara berdasarkan hasil inzaghi. Bahwa urgensi lainnya, mengapa saksi dan atau ahli tersebut perlu kembali diperiksa, didasarkan pula pada pasal 291 ayat 1 KUHP 2025 yang menentukan bahwa pemeriksaan tingkat banding dilakukan berdasarkan berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri. Terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang, seluruh surat yang timbul di persidangan, dan putusan pengadilan negeri. Bahwa apabila berkas tersebut tidak lengkap dan atau tidak mencerminkan fakta persidangan yang sesungguhnya, majelis hakim tingkat banding berpotensi keliru dalam memahami dan menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama. Bahwa pada saat pelaksanaan inzaghi berdasarkan pasal 288 ayat 2 KUHP 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2026 ditemukan hal-hal yang semakin memperkuat urgensi permohonan ini. 1. Bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak melampirkan alat bukti ke dalam berkas perkara, termasuk laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP yang menjadi dasar utama penghitungan kerugian negara yang merupakan aspek esensial dari tindak pidana korupsi. 2. Bahwa berita acara pemeriksaan sidang tanggal 9 Februari 2026 tidak mencatat keterangan saksi Roni Dwi Susanto yang dihadirkan pada pengadilan tingkat pertama, yang keterangannya menyatakan bahwa apabila terdapat selisih kemahalan harga antara harga pembelian dengan harga pasar, wajib vendor mengembalikan atau wajib dikembalikan pihak prinsipal ke kas negara. Sehingga fakta mekanisme pemulihan kerugian negara melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang harus diterbitkan oleh para vendor di dalam pengadaan Chromebook tidak tercermin dalam berkas. Padahal keterangan tersebut disampaikan saksi di bawah sumpah pada pengadilan tingkat pertama. Mengingat keterangan ini bersesuaian dan berkorelasi dengan kesimpulan adanya pemahalan harga yang merupakan aspek terpenting di dalam penilaian ada atau tidaknya kerugian negara, maka tidak dihadirkannya, tidak dicantumkannya keterangan ini di dalam berkas yang diajukan kepada pengadilan banding akan memberikan informasi yang tidak lengkap kepada majelis banding. 3. Bahwa berita acara pemeriksaan sidang tanggal 5 Maret 2026 tidak mencatat keterangan saksi Alexander Vidi
bahwa mekanisme Suggested Retail Price atau SRP menjamin harga ke pemerintah tidak mungkin lebih mahal dari harga pasar, sehingga fakta kontrol dan jaminan kewajaran harga ini tidak turut dipertimbangkan majelis. Padahal secara langsung adanya keterangan ini membantah dalil adanya kemahalan harga. 4. Bahwa berita acara pemeriksaan sidang tanggal 13 April 2026 tidak mencatat pernyataan jaksa penuntut umum yang berjanji akan menyerahkan bukti-bukti laporan audit penghitungan kerugian negara BPKP yang diperintahkan untuk diserahkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang kemudian sudah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum akan diserahkan bersamaan dengan surat tuntutan, tidak pernah diserahkan hingga saat ini dan tidak pernah diperlihatkan maupun diserahkan kepada penasihat hukum. Bahwa berita acara pemeriksaan sidang tanggal 12 April 2026 tidak mencatat kesaksian saksi Arbi dan saksi Firman bahwa Chromebook dapat digunakan secara offline, sehingga fakta kelayakan teknis dan pemanfaatan Chromebook di lapangan tidak dipertimbangkan secara utuh. Padahal secara langsung adanya keterangan ini membantah pertimbangan judek faksi soal ketergantungan pada koneksi internet. Bahwa oleh karena keterangan saksi dan atau ahli yang tercatat dalam berkas perkara terpotong-potong dan tidak mencerminkan fakta persidangan pada tingkat pertama secara utuh, maka apabila majelis hakim tingkat banding memeriksa perkara aku semata-mata hanya berdasarkan berkas yang telah diserahkan tersebut, maka kebenaran material tidak akan tergali secara sempurna. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi pemohon banding atau terdakwa untuk mengajukan permohonan memeriksa kembali saksi dan atau ahli berdasarkan pasal 290 KUHP 2025 agar majelis hakim tingkat banding dapat mendengar kembali keterangan saksi dan atau ahli secara langsung sehingga dapat digali kebenaran material secara utuh. Cukup ya? Ya. Baik. Penuntut umum akan menanggapi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Terkait yang disampaikan oleh tim advokat, sudah kami baca juga yang mulia dalam memori bandingnya. Pada intinya ada 14 orang saksi dan 2 orang ahli. Kami mengingatkan yang mulia bahwa 14 orang saksi tersebut keterangannya sudah digali di persidangan, bahkan diberi kesempatan sebesar-besarnya baik terhadap penuntut umum maupun terhadap advokat, termasuk terdakwa juga. Kemudian keterangan-keterangan tersebut juga sudah dituangkan dalam tuntutan maupun dalam putusan. Bisa kami contoh keterangan Andre Sulistyo itu di halaman 414 sampai 420 di dalam putusan. Keterangan Kevin 420 sampai 424. Dan 12 keterangan saksi lainnya sudah dituangkan dalam putusan. Selain itu, dalam pertimbangan, keterangan-keterangan tersebut telah dipertimbangkan yang mulia. Apabila teman-teman advokat meneliti putusan tersebut, bisa dilihat terkait kelompok saksi pihak Goto itu sudah dibahas di halaman 910. Kemudian
pihak vendor maksudnya 910. Kemudian pihak Goto juga sudah dibahas di halaman 882. Kemudian pihak LKPP juga sudah dibahas yang mulia di halaman 352 sampai 374. Ahli pun sudah dibahas yang mulia. Selain itu, terkait SPTJM yang tadi disampaikan, itu pun sudah dibahas dalam putusan maupun dalam tuntutan yang mulia. Apabila dibaca secara mendalam, itu jelas dibahas di halaman 353, 364, bahkan dipertimbangkan di halaman 958. Saya kasih clue saja yang mulia, bahwa hakim telah menegaskan dokumen SPTJM tidak pernah diajukan dan tidak termuat sebagai alat bukti surat di persidangan. Seperti itu. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kalaupun SPTJM tersebut memang ada, instrumen administratif tersebut tidak serta-merta menghapuskan kerugian negara yang secara nyata telah terwujud. Majelis hakim mencatat bahwa tidak pernah ada permintaan resmi untuk mengembalikan selisih kemahalan berdasarkan SPTJM, sehingga kerugian negara tetap tidak terpulihkan. Itu dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 958 sampai 959. Artinya terkait SPTJM itu sudah dibahas yang mulia. Kemudian terkait ahli hukum pidana Prof. Eva yang mulia, rekan-rekan advokat menyampaikan untuk menghadirkan ahli hukum pidana. Mungkin rekan-rekan advokat lupa bahwa sebelumnya rekan-rekan advokat sudah menghadirkan ahli hukum pidana yang mulia, yaitu Prof. Romli. Harusnya itu digali di sana yang mulia, bukan menghadirkan ahli hukum pidana lagi yang mulia. Mungkin seperti itu. Namun yang mulia, terkait apa yang kami sampaikan, sepenuhnya kami serahkan kepada majelis yang sangat kami hormati ini yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Penuntut Umum. Baik, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh advokat terdakwa maupun tanggapan dari penuntut umum, ya, majelis ingin menyampaikan ya kepada penuntut umum maupun advokat terdakwa bahwa dalam yang harus dibahas apa yang disampaikan oleh advokat terdakwa tadi sebenarnya menyangkut 3 isu. Isu konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan terdakwa sebagai menteri dengan perusahaan GoTo atau PT Akap, itu apakah ada, apakah tidak, apakah mempengaruhi terhadap kasus yang didakwakan, apakah tidak. Itu satu. Kedua, bagaimana pertanggungjawab korporasi, bagaimana tanggung jawab saudara terdakwa dalam memimpin kementerian terkait dengan pengoperasian Chromebook, OS, dan lain sebagainya. Kemudian tentang kerugian negara yang masih merupakan perdebatan antara penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa. Kan itu isunya seperti itu. Nah, dari isu-isu itu di tingkat pertama sudah memeriksa banyak saksi, ya, banyak saksi dari berbagai ahli, dari berbagai elemen, dari berbagai klaster, dari berbagai klaster sudah periksa. Nah, demikian juga setelah saya membaca memori banding dari advokat terdakwa, ini sungguh sangat lengkap. Setiap statement majelis hakim tingkat pertama di counter oleh penasihat hukum dengan menampilkan transaksi maupun bukti-bukti lainnya, ya. Jadi majelis hakim pengadilan tinggi sebenarnya tinggal mengkonfirmasi pertimbangan hukum tingkat pertama dengan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan tingkat pertama. Itu sebenarnya, itu sebenarnya. Kita tinggal mengonfirmasi aja. Ini bahkan di memori bandingnya itu dicuplek dialog antara PH dengan saksi
dengan pertanyaan terdakwa dengan saksi, dicuplik, dimasukkan di memori bandingnya. Jadi kita tinggal, majelis hakim tinggal mengkonfirmasi bersesuaian enggak dengan alat bukti lainnya, kan begitu ya. Tugas majelis pengadilan tinggi kan seperti itu. Nah, kita tinggal mengevaluasi apakah ada relevansinya, apakah tidak. Nah, ini menjadi domainnya majelis tingkat banding. Ya. Namun demikian kan ini majelis hakim pengadilan tinggi kan harus arif dan bijaksana. Ya. Apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tadi nyangkut keterangan-keterangan yang belum disampaikan menurut dia. Tapi oke lah, kalau begitu kita tinggal mengelompokkan saksi mana yang sungguh sangat relevan. Jadi tidak semuanya yang saudara ajukan tadi harus kita periksa ulang. Tapi sungguh harus kita seleksi lagi mana yang relevan, ya, dengan untuk memperoleh kebenaran material atas diri terdakwa, kan begitu ya? Setuju kira-kira? Setuju. Ya, baik. Kalau begitu kita skor sebentar ya, sekitar 5 menit untuk menentukan saksi-saksi siapa yang akan diperiksa. Dan kami skor sebentar. Ya. Yang mulia boleh menambahkan, yang mulia mohon izin berkaitan dengan komentar penuntut umum tadi. Saya kira sudah cukup lagi ya. Sudah cukup. Jadi dialog lagi ya. Baik. Sedang kita skor. Dan masalahnya
Sekarang kita cabut lagi dan kita buka terbuka umum. Penuntut umum maupun advokat terdakwa bahwa setelah kami mempelajari alasan-alasan dari advokat terdakwa maupun tanggapan dari penuntut umum, majelis hakim berketetapan untuk memeriksa kembali saksi karena ini adalah merupakan permintaan dari advokat terdakwa, maka yang berkewajiban untuk menghadirkan saksi tersebut adalah tetap ada pada penasihat hukum terdakwa. Bahwa kami ambil 5 saksi merupakan perwakilan-perwakilan. Ya. Dari Goto adalah 1 RA Kusuma Hadiani. Ya. Kemudian dari Gojek adalah Kevin. Kemudian dari LKPP Dwi Satrianto. Kemudian dari vendor PT AC Rio Gunawan. Dan 5 adalah Maksud. Ya. Itu ketetapan majelis untuk diperiksa lagi. Ada 5 orang saksi. Ya, 4 saksi dari fakta, yang 1 adalah merupakan ahli. Baik. Kalau begitu kita tinggal menetapkan jadwal persidangan. Ya. Baik, jadi majelis berketetapan untuk merintahkan kepada penasihat hukum terdakwa nanti untuk menghadirkan saksi RA Kusuma Hadiani dari Goto, kemudian dari Gojek Kevin. Ya, 2 orang saksi kita periksa besok pada persidangan tanggal 12 Agustus jam 10. Ya. Jadi pengumuman ini adalah sebagai panggilan resmi bahwa kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke depan persidangan, dan penasihat hukum terdakwa mempersiapkan untuk menghadirkan saksi dari Goto, RA Kusuma Hadiani dan Kevin